Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatul Faqih dari Teknik Informatika. Akan mempresentasikan tentang Knowledge Management System di PT XYZ berbasis mobile. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, apakah Anda semua mendengar istilah Knowledge Management System? Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi, semakin banyak pula pengetahuan dan juga mengalami perkembangan. Nah, berbagai pengetahuan mulai dari umum sampai ke perusahaan dan organisasi yang mengalami perkembangan. Nah, untuk menjaga dan memelihara pengetahuan, maka diperlukan sistem yang dapat mengelola ilmu atau pengetahuan sehingga terjaga dengan baik. Nah, di sini ada sebuah sistem yang dapat menampung pengetahuan tersebut dengan Knowledge Management System, yaitu KMS. Nah, apa sih pengertian Knowledge Management System? Knowledge Management System merupakan proses yang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi atau mengelola, mempublikasikan, dan mengirim informasi. Nah, di sini penting dari suatu perusahaan. Nah, sementara itu, Knowledge Management System adalah alat berbasis digital yang digunakan untuk membantu mengelola dokumen yang berisi pengetahuan mengenai informasi umum sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di sini umumnya tiap perusahaan memiliki knowledge management system untuk menjaga informasi atau internal perusahaan. Tapi belum semuanya atau sebagian besar masih belum membuat atau informasinya atau internal perusahaan itu dengan sistem masih manual seperti menggunakan hard copy dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan KMS atau Knowledge Management System ini, kita dapat mengakses dokumentasi informasi kapanpun dan dimanapun dan bisa diakses ya. Nah, biasanya informasi yang dimuat dalam sistem itu berupa pengetahuan umum mengenai perusahaan sampai skill dan knowledge yang dimiliki masing-masing karyawan. Apa sih tujuan dari KMS ini? Tujuan dari KMS ini memberikan pemahaman menyeluruh kepada pihak-pihak yang berada dalam perusahaan itu atau di dalam internal mengenai pengetahuan operasional bisnis dan demikian bisnis pun dapat terus berkembang dan berjalan lancar. Mungkin itu saja penjelasan sedikit. Kita lanjut di presentasi kali ini untuk membahas perancangan Knowledge Management System pada e-commerce XYZ yang berbasis mobile. Lanjut. Nah, di sini pada zaman yang sudah modern ini teknologi semakin berkembang secara cepat dan bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras atau untuk membantu aktivitas manusia dalam bidang tertentu. Nah, khususnya dalam bidang industri ini atau khususnya dalam bidang e-commerce, toko daring atau toko online ataupun e-commerce memanfaatkan teknologi melalui internet sehingga para pembeli dapat mudah membeli barang secara online. Nah, kita semuanya nggak semuanya mau toko offline gitu kan. Ada yang udah berkepentingan dan lain-lain. Kita maunya toko online, kita beli online. Sekarang zamannya gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan sistem layanan bantuan akan diperlukan jika
para pelanggan memiliki pertanyaan maupun kesulitan dalam membeli barang ataupun masalah yang terjadi dalam barang tertentu. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka penulis ini ingin membuat suatu penelitian berupa rancangan workshop desain sebuah knowledge management system e-commerce XYZ, karena knowledge management system ini dapat membantu perusahaan dalam mendokumentasikan solusi atau pengetahuan yang dapat digunakan jika ada masalah terhadap pelanggan yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, di sini tujuan dari dibangunnya aplikasi ini atau sistem ini untuk membantu para pelanggan atau pembeli dalam saat terjadi masalah atau saat membeli barang tertentu. Misal ini di keranjang berapa dan lain-lain. Di situ kita bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban yang otomatis atau bisa terhubung langsung dengan customer service kita. Nah, selanjutnya di sini tujuan penelitian ini membantu perusahaan berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin membuat suatu penelitian berupa rancangan workshop. Nah, di sini tujuan pertama membandingkan kemajuan teknologi yang sesuai keadaan. Nah, tujuan kedua di sini memberikan inovasi baru untuk meningkatkan ini. Nah, yang selanjutnya, nah di sini ada rangkaian alur kerja sistem. Yang pertama itu requirement, yang kedua itu sistem analis, yang ketiga itu desain, yang keempat itu implementation. Nah, itu tahap-tahap rangkaian alur kerja sistem. Nah, di sini ada pertama requirement. Kita lanjut. Nah, di sini ada penjelasannya sedikit rangkaian alur kerja sistem. Nah, pertama itu requirement, itu tahap di mana pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian. Setelah menentukan data apa saja yang diperlukan. Nah, di sini tahap yang pertama itu kita akan mengumpulkan sebuah data-data yang diperlukan untuk penelitian, sehingga dapat menambah atau menjadikan sistem tersebut. Nah, yang kedua ini adalah sistem analis, yaitu menganalisis sistem yang akan dibuat. Pada tahapan sebelumnya itu mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian selanjutnya, yaitu menganalisis data tersebut sehingga berguna untuk penelitian. Yang ketiga ini desain. Nah, di sini desain itu juga penting dalam membuat sistem. Jadi, gimana desain ini bisa interaktif untuk user gitu atau pengguna atau pembeli. Jadi kita juga sebagai desainer gitu atau yang membuat sistem ini mementingkan UI UX-nya. Jadi user interaktif. Nah, di sini tahap selanjutnya adalah desain, di mana setelah menganalisis data, yang diperlukan selanjutnya adalah mendesain sistem sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, yang terakhir ini ada implementation, yaitu implementasi di mana setelah desain sudah ada, maka selanjutnya mengimplementasikan yang ada dalam desain. Nah, kita mengimplementasikan atau mencoba sebuah sistem yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada hasil pembahasan. Di sini ada sebuah foto atau contoh dari hasil halaman login. Yang pertama akan kita temui dalam memasuki aplikasi Service Center XYZ ini. Nah, di sini ada username dan password. Nah, di sini halaman login akan muncul saat pertama kali membuka aplikasi Service Center. Pengguna atau pelanggan hanya tinggal memasukkan username dan password.
Pengguna hanya tinggal mengklik tombol login setelah memasukkan username password. Nah, di sini kita selanjutnya ada halaman home atau halaman utama. Halaman ini berisi berupa beberapa menu yang dapat dilihat pada gambar di samping ini, ya, di mana pengguna atau pelanggan dapat memilih fitur atau menu yang dibutuhkan oleh pengguna. Jika pengguna mengklik fitur garis 3 ini, maka akan keluar 3 pilihan halaman, yaitu satu topik, chatting, dan laporan. Nah, di sini ada ini ya, garis 3 ini di sebelah tulisan home. Nanti kita akan menemukan ada topik, ada chatting, dan laporan. Nah, di sini ada halaman chatting. Yang pertama, halaman chatting. Halaman chatting ini berguna untuk pengguna atau pelanggan mempunyai pertanyaan terhadap fitur atau menu dari aplikasi ataupun produk, dan dapat dilihat pada gambar. Pelanggan dapat memilih daftar yang sudah disediakan maupun mengetik sendiri keluhan dalam kolom komentar. Nah, di sini si pelanggan atau pembeli dapat chatting dengan admin. Jadi atau ada keluhan, ada sebuah pertanyaan yang perlu ditanyakan dari sebuah pelanggan atau pembeli, kita bisa menanyakan di kolom chatting ini, bisa. Nah, yang selanjutnya ada menu halaman laporan. Nah, di sini mungkin fotonya atau screenshot tidak terlalu kelihatan ya di sini. Nih, di halaman ini bertujuan untuk melaporkan kecurangan atau penipuan transaksi yang dilakukan toko atau orang tertentu dalam aplikasi e-commerce. Nah, halaman ini terdiri dari formulir yang dapat diisi oleh korban atau pelanggan yang terkena kecurangan atau penipuan. Setelah laporan diisi dan dikirim, maka laporan tersebut akan diproses oleh perusahaan. Nah, di sini ada form laporan untuk melaporkan atau kecurangan, penipuan transaksi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada hasil rangkuman. Nah, berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan bahwa layanan kepada pelanggan sangatlah penting dilakukan oleh suatu perusahaan, apalagi perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan online. Nah, di sini di mana dalam era digital ini teknologi sangat digunakan dimanapun dan kapanpun. Sistem yang dirancang sangat dibutuhkan oleh para pengguna dan pelanggan, karena pelanggan dapat mendapatkan informasi lebih jika menggunakan service center ini. Nah, dengan adanya sistem ini juga menguntungkan perusahaan untuk memakainya karena dilengkapi dengan fitur dan menu yang dibutuhkan oleh para pelanggan seperti chatting, laporan, dan mendapatkan informasi topik dan kendala dari si pembeli atau pelanggan. Sistem ini dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan pelanggan yang loyal dan sering belanja dalam platform, sehingga dapat dikatakan layanan kepada pelanggan merupakan salah satu kunci jika perusahaan ini mendapatkan loyalitas dari para pelanggannya. Nah, di sini ada kritik dan saran untuk penelitian. Nah, saran yang pertama yaitu untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan studi kasus platform tertentu atau menggunakan perusahaan yang nyata sehingga memudahkan peneliti serta mengevaluasi layanan pelanggan dan yang platform tersebut. Nah, di sini ada saran. Nah, di sini sarannya diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat sampai pada tahap implementasi dalam pembuatan sistem menggunakan
rekomendasi yang sudah dibuat dalam penelitian ini agar sistem dapat digunakan suatu perusahaan tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.